Ngomongin soal boba atau bubble, masih ingat dengan mainan masa kecil yang satu ini dong. Anak zaman now masih main beginian gak ya? Ada balon tiup. Sama bikin bubble dari sabun. Nah, nggak disangka-sangka nih, ternyata gelembung kayak gitu tuh bisa jadi inspirasi penginapan loh. Welcome to Boba Glamping. Disebut boba karena bentuknya bulat kayak kubah. Ya 11-12 lah, sama dengan iglo, rumah yang terbentuk dari balok salju. Sedangkan tenda boba ini terbentuk dari udara. Lokasi glamping ini ada di puncak Cisarua Bogor. Jarak tempuh dari Jakarta sekitar 1,5 jam. Pengunjung bisa merasakan suasana ala-ala di pedesaan Jepang. Kenapa? Karena di sini pengunjung bisa menyewa kimono. Bisa foto-foto di media sosial seolah-olah lagi di Jepang nih. Glamping atau disebut juga glamour camping selama pandemi ini makin jadi primadona. Tujuannya untuk healing, melepas penat dengan berwisata, menginap, dan lebih dekat dengan alam. Camping versus glamping, ternyata keduanya berbeda. Sama-sama tidur di tenda sih, tapi tenda glamping lebih mewah. Contohnya kayak si tenda boba ini nih. Sedangkan camping tendanya lebih kecil dan praktis. Glamping menawarkan suasana nyaman seperti rumah. Lengkap dengan fasilitas, tempat tidur, kamar mandi, sarana hiburan, dan makanan. Semuanya sudah disiapkan petugas deh. Beda sama camping, semua perlengkapan kita yang bawa sendiri. Mulai dari makanan, sleeping bag, alat masak, dan pelengkap lainnya. Tenda umumnya tertutup. Tapi di tempat yang ini anti mainstream karena tembus pandang. Diameternya sekitar 4 meter, masih leluasa buat 3-4 orang. Sederhana tapi terasa mewah karena experience-nya. Sebelum bermunculan macam-macam tenda, dari bentuk sederhana sampai unik, dari manual sampai canggih, ternyata awal mulanya tenda terbuat dari kulit binatang, tulang binatang, dan ranting pohon loh. Zaman now, bahan pembuatan tenda dibuat seringan mungkin. Selain itu, tenda boba ini terbuat dari bahan yang tahan api dan air. Dan didesain supaya udara panas dan dingin tidak masuk ke dalam. Dikembangkan dan dikempiskan sendiri. Simple sih caranya, gak perlu rakit manual kayak tenda biasa. Tapi kita perlu alat yang namanya blower. Blower ini yang mengisikan udara full di bagian dalam tenda. Pengisi udara ini dinyalakan selama 24 jam non-stop selama ada tamu yang menginap. Tapi kelemahannya saat tamu mau masuk, otomatis udara akan terbuang keluar. Jadi tenda akan sedikit kempis. Nah makanya penutup tenda gak boleh kelamaan dibuka. Oh, jadi begini ya rasanya di dalam tenda boba. Ternyata masih bisa napas ya. Terus adem lagi. Apalagi abis hujan-hujan begini. Lah, ini bagaimana sih ceritanya? Tendanya kempes. Ya ilah, kalau begini sih, kagak bisa napas ini. Selain bisa menikmati keindahan langit, glamping ini termasuk lengkap loh fasilitasnya. Ada tambahan kolam renang, televisi, dan dapur. Karena glamping ini ala-ala Jepang, jadi kita disuguhi menu makanan tradisional khas Jepang. Kita dikasih taiyaki, kue Jepang berbentuk ikan, 1 paket bento lengkap dengan sop miso, dan minumnya ocha. Dari segi biaya, udah jelas lebih mahal glamping dibanding camping. Mau jadiin boba glamping ini sebagai list healing akhir pekan teman-teman? Biayanya mulai dari 1 jutaan saja per malamnya. Konsep menginap di tenda gelembung transparan ini sebetulnya sudah hits dari 5 tahun belakangan ya. Makin kesini banyak yang menawarkan penginapan di alam bebas begini ya. Teman-teman pilih yang mana nih? Glamping atau camping?